Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda, dan kali ini dalam Bisnis Bali News ya, kita akan membahas sedikit tentang bagaimana bisnis-bisnis di masa pandemi. Dan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Dr. Ana Agung Sri Mahyuni SEMA GB. Beliau adalah owner dari Werdi Gandrung, sebuah usaha yang bergerak di bidang pembibitan, budidaya, olahan, pelatihan jamur, dan kombucha. Nah, ini mungkin ada istilah baru kombucha ya. Kalau saya pribadi ya baru kali ini mendengar apa itu kombucha dan apa tentang bagaimana jamur diolah menjadi produk-produk yang bermanfaat. Kita akan sapa dulu Bapak Ibu ya. Kita panggilnya akrabnya Bu Gung Diah gitu ya. Om Swastiastu Bu Gung. Om Swastiastu Bapak. Nanti gatel sehat ya. Iya, Sungkara sehat. Om Swastiastu juga pemirsa Bali TV dimanapun bisa monitor siaran ini. Senang dan bahagia sekali yang bisa mendapatkan kesempatan untuk diwawancarai ini tinggi. Ya. Untuk awalnya dulu, ya. jamur ya, bagi itu saya itu adalah jalan menuju makmur, sehat dan panjang umur. Jalan menuju makmur, sehat dan panjang umur. Nah, mulai bisnis jamur ini tiang sejak tahun 2008 kira-kira. Tapi mulai ngurus perizinannya itu mulai 2010. 2010 ya. Awalnya tiang mulai dari budidaya. Kenapa tiang budidaya dulu? Karena pada waktu itu ikut seminar. Ikut seminar katanya ada peluang usaha yang menjanjikan keuntungan setiap hari. Nah, kebetulan tiang punya orang tua di kampung. Gimana caranya bisa nengok orang tua setiap saat. Tapi kalau menengok orang tua saja kita kan ada pekerjaan juga kemudian menghabiskan bensin, menghabiskan waktu. Nah, salah satu caranya adalah tiang aplikasikan hasil seminarnya yang tiang peroleh itu untuk bikin kebun jamurnya di kampung, di Selat Sangeh, kampung tiang. Ya, tiang tinggalnya di Batuan Sukawati. Nah, awal mulai usaha tiang mulainya dengan kira-kira 8.000 backlog, 8.000 media tanam itu yang nanamnya di kampung. Dan betul, hasil daripada jamur tiram itu panennya setiap hari. Jamur tiram ya? Jadi panen setiap hari. Itu kita pada saat itu belum bisa mengolah, baru hanya dijual di pasar-pasar tradisional dengan dibuat kemasan harganya 3.000, 5.000 seperti itu. Dan akhirnya kenalah kita galungan. 10 tahun, 12 tahun yang lalu orang belum tahu bagaimana mengolah jamur, belum ada juga YouTube ya. Jadi masih kewalahan kita untuk memasarkan, dan pada saat galungan kuningan terbuang. Karena tidak bisa dijual di pasar. Tidak bisa dijual di pasar. Beda dengan sekarang yang mulai orang sudah bisa mengolah dan ada YouTube, ada golongan-golongan vegetarian itu yang mulai suka jamur. Nah, dari sana terus kita coba untuk mulai belajar mengolahnya otodidak, menjadikan pepes, kemudian menjadikan lawar, tapi itu juga nggak awet. Kemudian sempat jadikan lawar, jadikan pepes ya. Ibu sendiri yang apa namanya berkreasi itu waktu itu? Bersama suami. Karena kita berdua sama-sama hobi masak. Hobi masak ya, oke. Tapi nggak bertahan lama itu juga. Iya, nggak bertahan lama. Jadi bagaimana memikirkan supaya bisa diolah, kita pelan-pelan bikin keripik. Awal-awal bikin keripik jamur juga tidak awet ya. Begitu digoreng isi tepung kira-kira 4 jam sudah lemas. Jadi ngales gitu. Jadi pelan-pelan kita mulai ubah untuk komposisinya, takaran tepungnya, kemudian cara menggorengnya. Sudah mulai ada muncul internet saat itu, sudah kira-kira 2000 berapa itu, sekitar 2014-an. Ya, sudah mulai ada teknologi internet. Jadi kita sudah mulai dari internet. Kemudian berbagai macam tepung kita coba dan jadinya seperti ini. Niki yang sudah masuk ke toko modern. Baru kemarin kami bawa ke Indomaret, mudah-mudahan bisa disetujui. Sebelum pandemi kami masuk di pasar oleh-oleh dan juga toko-toko modern, tapi semenjak pariwisata menurun, kita semua mengalami Jadi segmen kami berubah ke warung-warung. Dibuatlah seperti ini. Jadi pelanggan tiang ada sekitar 100 lebih warung-warung dengan kemasan sederhana. Jadi menyesuaikan harganya harga kantong. Kantong masyarakat sekarang karena pandemi ya. Bukan lagi kantong turis sasarannya, tapi bagaimana kantong masyarakat lokal tetap bisa belanja. Dan ini renyah dan bisa bertahan lama, Bu ya. Kalau dari hasil tiang penelitian, karena kebetulan disertasi tiang pada waktu kuliah ini juga diangkat keripik jamurnya dengan tambahan suna cekuh itu yang mengandung antioksidan, bisa bertahan 48 hari tanpa tambahan apa-apa, cuman suna cekuh dan garam. Itu udah hasil disertasi Ibu yang untuk meraih gelar S3 itu. Pakai uji lab ya? Berarti ini sudah secara ilmiah terbukti gitu. Jadi sudah 48 hari tetap renyah gitu katanya.
Dari aroma, rasa, teksturnya, cita rasanya itu tidak berubah selama 48 hari. Tanpa ada tambahan pewarna, pengawet, hanya menggunakan bumbunya suno cekuh dan garam. Berarti Ibu menemukan sendiri dong ini Bu sebenarnya. Artinya tidak meniru dari luar ya, tapi Iya, Ibu, tidak menemukan. Ibu menemukan proses Menemukan proses menggorengnya, kemudian menemukan proses campuran suno cekuhnya berapa. Karena di Bali kan memang suno cekuh ini kan sudah lumrah nggih. Cuman diaplikasikan pada jamur itu yang belum banyak tahu. Gitu, nggih. Berarti sebenarnya kalau kita bicara kerupuk jamur yang ada di Bali, sebenarnya baru Ibu ini yang ada? Sebetulnya banyak. Ada, ya? Ya, banyak ada, cuman yang memang mulai dari dia bikin bibitnya, budidayanya, sampai olahannya baru Tiang kayaknya. Iya, dari mulai menanam, panen, dari sporanya itu, mengolah sporanya sampai jadi tanam, kemudian sampai dipetik. Ya. Oke, perkembangan berikutnya Bu, mungkin dulu sebelum pandemi seperti apa, setelah pandemi bisa digambarkan seperti apa? Kalau sebelum pandemi, Tiang kebetulan karena Tiang juga seorang akademisi, jadi dosen, jadi tidak sampai pikirannya untuk ekspor. Kebanyakan pangsa pasar saya itu sebelum pandemi adalah fakultas-fakultas pertanian dari berbagai macam perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, termasuk juga orang-orang yang mau pensiun nih dari BUMN, dari BUMD. Jadi pelatihan kewirausahaan di tempat Tiang. Jadi ketika mereka mau pensiun, persiapannya mau bikin kebun jamur, atau mereka mau ngolah jamur, atau menjadi reseller keripiknya, kinten. Ya, jadi lebih banyak pelatihan-pelatihan. Sudah melakukan pelatihan-pelatihan. Iya, lebih banyak nih Kemudian setelah pandemi masih pelatihan-pelatihannya, tapi kebanyakan hanya online. Jadi tetap pelatihan itu online. Bedanya adalah ketika sebelum pandemi mereka datang kunjungan ke lapangan, langsung workshop, langsung mereka goreng keripiknya, langsung mereka petik jamurnya, langsung fotoan. Sementara sekarang hanya mereka lewat online saja. Yang beda adalah honornya. Ya, jadi memang ada dampaknya juga ya pandemi. Keras sekali ini. Tapi kalau dari segi bisnisnya Bu, katakanlah omset dulu mungkin secara ekonominya, apakah sampai seberapa jauh terdampak? Kalau dari segi jualan bibitnya, pandemi justru semakin laku. Karena banyak fenomena orang di rumah pengen berkebun kecil-kecilan, jadi banyak laku. Termasuk juga berkebun jamur ini? Iya, berkebun jamur. Jadi mereka tidak berkebun untuk keperluan bisnis, tapi untuk senang-senang. Misalnya pelihara dia 10 biji, dilihat, kemudian tumbuh, digoreng atau disayur, Sementara kalau untuk olahannya, jumlah produksinya tetap seperti pada waktu sebelum pandemi, cuman pangsa pasarnya dulu di toko oleh-oleh, pasar swalayan, sekarang di warung. Di warung-warung. Ya, jadi yang berbeda untungnya. Dulu kan harganya mahal, kalau sekarang dijual agak mahal itu ya. Iya, agak mahal. Kalau sekarang hanya harga warung dari harga 1.000, 2.000 sampai 5.000 rupiah. Ya. Baik, kita bisa tentang manfaat secara kesehatan. Karena saya juga membaca di sini ada kombucha. Ini mohon maaf mungkin saya yang kurang pergaulannya agak luas, saya baru dengar kombucha. Kombucha itu apa Bu? Dan apakah ini sejenis jamur juga yang kemudian bisa bermanfaat bagi kesehatan kita? Baik, yang jelaskan sedikit. Kalau kombucha itu ini pemirsa Bali TV, kurang lebih bibitnya seperti ini ya, hidupnya di dalam larutan teh manis. Niki jamur. Kalau bahasa dagangnya di daerah Bali dibilangnya teh jamur. Tapi kalau di luar Bali ada yang menyebutnya Jaya Dipa, kemudian ada yang menyebutnya jamur dipo. Tapi kalau bahasa ilmiahnya kombucha. Kalau bahasa literaturnya Ganoderma japonicum. Jadi seperti ini yang buka topesnya. Nah, seperti ini bibitnya. Bibitnya ini menyesuaikan besarnya dengan kondisi wadahnya. Kalau wadahnya misalnya segede ember, lama-kelamaan bibit ini akan segede ember juga. Yang ini bisa segede ember, Bu? Niki bibitnya niki ya, dalamnya ini bisa segede ember. Ini kan kecil segini ya? Ya, ini kan kecil karena wadahnya kecil. Tapi ketika dipindah ke tempat yang lebih besar, kemudian ditambahkan dengan larutan teh manis yang lebih banyak, dia akan semakin tebal, membentuk lapisan, dan nanti bisa dibelah-belah. Bisa dibudidaya lagi, bisa dikasih minta orang atau dijual. Jadi kelebihannya jamur ini adalah dia bisa umurnya melebihi dari pemiliknya, asal pemeliharaannya dengan benar. Pemeliharaan itu maksudnya gimana? Tidak boleh kena teh panas atau hangat. Jadi harus benar-benar teh yang sudah dingin. Ya. Kemudian tidak boleh kena garam, tidak boleh juga kena minyak, tidak boleh kena logam. Karena niki kan rasanya asam manis. Apabila kena logam nanti akan terjadi korosi, menimbulkan zat-zat yang tidak baik bagi kesehatan. Jadi lebih bagus memang kaca. Kalaupun menggunakan plastik, juga plastik yang memang untuk konsumsi nih, ke plastik makanan. Nah, bagaimana cara membuat adalah dengan cara merebus air, teh, gula, direbus jadi satu sampai mendidih, bahasa Balinya ngerodok ya. Kemudian setelah ngerodok itu baru
didiamkan kurang lebih 8 jam atau 10 jam sampai dingin sendiri. Tidak boleh diseduh dengan menggunakan air hangat atau panas, tapi direbus. Direbus ya. Karena kalau tidak direbus dengan baik nanti tidak steril, otomatis nanti jamurnya mati. Bu, jamurnya jamur apa itu, Bu? Ini jamurnya kombucha. Kombucha namanya. Ya, bentuknya lihat. Jadi saya pegang saja, nanti bisa saya cuci sampai di rumah. Nah, seperti ini bibitnya. Sebetulnya nggak boleh dipegang, tapi nanti nggak apa-apa saya cuci. Nah, seperti ini. Kalau di rumah jangan dipegang, Bu ya. Kalau dipegang nanti, karena tangannya kan bekas, nggak tahu bekas minyak, bekas Nanti kalau keringat. ini sampai di rumah Ibu cuci lagi. Ya, cuci lagi dengan air kombuchanya, sehingga steril lagi. Nah, seperti ini, lihat bentuknya. Ibu punya bibitnya ini. Ada, punya dan menjual. Dan orang lain misalnya kalau ingin dapat itu di mana biasanya ada orang jual? Nanti bisa hubungi alamat saya. dengan Kita Ibu. menjual bibitnya juga, kita menjual yang sudah jadi. Kalau ada yang tidak suka untuk terlibat membuat, Oke, berarti Niki dilanjutkan dulu dengan kombucha ini seperti ini pemirsa. Jadi ternyata ini juga bisa bermanfaat untuk kesehatan, Bu ya. Atau mungkin Bu, Kalau Bu Gundah berdasarkan- bisa menceritakan apa? kalau dari hasil penelitian ya, bahwa kombucha itu memiliki kurang lebih 70 jenis khasiat, tapi yang paling banyak sudah diteliti oleh para peneliti, termasuk juga dari guru besar di Udayana, itu sudah 3 orang yang meneliti. Itu khasiatnya adalah untuk asam urat, kolesterol, untuk darah tinggi, kemudian lagi untuk migrain, apabila wanita mengalami keluhan pada saat menstruasi, sakit pada saat menstruasi, kemudian untuk mengurangi mata minus juga yang penting rutin ya. Tidak bisa kalau herbal itu diminum 1 botol langsung Satu botol sembuh langsung, ya. ya. Kemudian Butuh lagi waktu yang panjang, Bu ya. kalau ya herbal. betul. Jadi yang penting rutinnya bukan banyaknya. Selanjutnya kombucha lagi berkhasiat untuk menghilangkan jerawat, kemudian untuk ketumbe. Nah, apabila luka di rumahnya, luka kecil misalnya pas lagi masak, potong pisau kena sedikit, itu mengandung asam asetat yang berguna untuk membersihkan luka langsung sebagai obat bisa. Apabila misalnya kena panas, leketik minyak atau mungkin nggak sengaja kena knalpot, diambil aja robek sedikit, ditempel di lukanya juga bisa. Oh, Nggih. oke, oke. Kemudian juga untuk anti kanker bisa. Nggih. Biasanya orang yang sudah mengalami kanker dan sudah kemo nih, kemoterapi itu kan kadang rambutnya rontok. Jadi ini bisa digunakan untuk menetralisir. Ya, Bu, ini kan dari sudah dibibit seperti ini, dikasih air itu. Yang diminum, minum atau dikonsumsi apanya, Bu? Air rendamannya. Air rendamannya. Dan Ibu menjual juga yang air rendamannya? Ya, jadi untuk yang sudah jadi seperti ini sudah dikemas. Jadi sudah ada izin-izinnya juga lengkap. Jadi bisa dinikmati. Selama ini kami berjualnya hanya baru sebatas di warung-warung vegetarian di Denpasar dan Gianyar. Karena produksinya juga masih terbatas. Kenapa terbatas? Karena memang mengembangkan kombucha ini tidak begitu gampang juga. Tidak gampang, Namanya susah. makhluk hidup ya. Meskipun dia sudah direndam di dalam larutan teh manis, tapi namanya makhluk hidup ada risiko mati, ada risiko mandul juga. Oh, mandul. Kan teh manis tapi setelah direndam tidak mau berubah jadi asam. Oh, Meskipun gitu. sudah tertutup, sudah steril sama, tapi tidak mau asam. Jadi perlu yang ahli, Bu ya. Perlu pengalaman mungkin juga. Ahli dan pengalaman baru bisa. Tapi Bu, ini sebenarnya produk luar atau memang seperti apa, Bu, kalau boleh? Nah, masuknya menurut sejarah yang pernah saya baca, kombucha ke Bali itu bersamaan dengan masuknya uang kepeng ke Bali pada waktu zaman pemerintahan Raja Srijaya Pangus yang memerintah di Batur. Nah, pada waktu itu ada seorang pelaut dari Cina yang datang ke Bali dari dinasti Kang ya. Kalau tidak salah itu namanya Kang Chingwei begitu. Oh ya, Kang datang Chingwei. ke Bali Iya, iya. berlayar membawa kombucha ini sebagai hadiah minuman untuk beliau raja dalam Balingkang. Nah, kemudian beliau lama hidup di Bali, kemudian mempersunting putrinya raja, kemudian menikah sehingga muncul akulturasi Bali dengan Cina, munculnya barong landung ini kan. Nah, pada saat itu datangnya kombucha. Kombucha itu sendiri, kombu itu dari nama tabibnya, tabib kombu, dan cha niko ocha, bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang Tapi ya. dibawa oleh pedagang Cina ke Bali. Jadi sudah lama banget. Sudah lama ya sebenarnya ada di Bali Tapi ya. yang mengembangkan dalam jumlah yang cukup banyak baru usaha kami saja di Werdi Gandrung. Baru saya Ibu Werdi Werdi Gandrung. Gandrung ya. Oke. Luar biasa ya, sangat menginspirasi dan ini produk-produk yang ternyata secara kesehatan sangat bermanfaat dan basisnya semua jamur, Bu ya. Ya, basisnya semua jamur. Makanan dan minuman jamur. Makanan dan jamur yang ternyata juga memiliki khasiat yang luar biasa. Ya, karena sayang waktu kita terbatas, Bu. Tapi Bu, mungkin saya kasih kesempatan apa yang Ibu ingin sampaikan kepada pemirsa mungkin itu juga tentang produk ini kira-kira seperti apa untuk juga membangkitkan ekonomi di Bali ini, Bu.
Baik, sedikit pesan saya kepada teman-teman UKM yang baru berusaha ataupun yang sudah lama menekuni bisnisnya. Yang penting intinya kita adalah jalani, nikmati, syukuri. Sekecil apapun, yang penting berkah. Ini komentar. Jadi ya, kuncinya harus sabar. Sabar ya. Baik, terima kasih Bu Gungdiah atas waktunya dan cerita-cerita yang menginspirasi kita. Saya pribadi mendapatkan informasi baru tentang kombucha, manfaatnya seperti apa, jamur juga ternyata bisa diolah dan ini menjadikan manfaat kita bersama walaupun terpengaruh pandemi, tapi ada sekali lagi ada kemiripan bagaimana kemudian dari dulu menyasar pada pasar yang besar, kemudian lokal yang sekarang bisa menghidupi. Dan seperti yang Bu Gungdiah sampaikan tadi di akhir tadi, sebagaimana kita tetap semangat ya UMKM di Bali untuk bisa bertahan di masa pandemi COVID ini sambil berdoa semoga pandemi COVID ini segera berlalu dan bisnis bisa kembali lancar. Demikian bisnis Bali News kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Permasanti. Om Santi. Om terima kasih, sampai jumpa.